Ya, yang membicarakan bendera One Piece ini ternyata masih banyak sekali, terutama di media sosial. Dan netizen ini terpecah, ada yang pro dan juga ada yang kontra. Jati pro apa kontra? Saya masih terus melihat dulu, kita lihat tayangan ini kayaknya. Untuk lihat bagaimana, apakah saya pro atau kontra gitu ya. Tapi jadi penasaran kan, kalau Jati juga masih mantau, apa aja kira-kira yang jadi pembahasan utama netizen? Lalu bener gak sih yang rame di media sosial merupakan konten organik atau justru sebaliknya? Tiga sebenarnya. Percakapan netizen itu terbagi atas tiga. Yang pertama adalah mereka yang pro terhadap bendera One Piece, itu ada 35%. Kemudian dari yang netral itu ada 20%. Dan kemudian ada klaster kontra bendera One Piece itu 45%. Justru banyakan yang kontra ya? Betul. Nah, kita lihat dulu di mana itu. Jadi, Iya. yang pertama, yang mereka pro itu karakteristiknya itu rata-rata adalah milenial sama Gen Z yang mereka tuh aktif di media sosial. Oke. Karakternya ya. Ini yang kemudian pro? yang pro gitu. Oke. Terus mereka tuh argumentasinya seperti ini. Ini adalah salah satu bentuk ekspresi demokratis gitu. Terus kemudian juga ada juga yang mengatakan ini simbol perlawanan terhadap ketidakadilan. Yeah. Jadi di antara mereka mengatakan bahwa saya mencintai Indonesia gitu loh. Tetapi bahwa saya peduli terhadap ketidakadilan itu adalah bagian saya untuk mengekspresikan kecintaan saya terhadap Indonesia gitu. Yeah. Nah, menurut dia itu ini adalah cara baru untuk misalnya menunjukkan patriotisme tuh ya caranya seperti ini gitu. Dan mereka menganggap ini nggak apa-apa karena ini bagian dari kritik konstruktif. Yang menganggap ini bahwa adalah kritik, Ya, cara betul. mengkritik ketidakadilan Ya, gitu ya. ya, atau dengan kebijakan-kebijakan yang mungkin lagi Betul bikin rame sekali. akhir-akhir ini gitu kan Mbak. Kemudian klaster kontra gitu ya kontra. terhadap bendera One Piece itu memang ada 45%. Iya. Kenapa gitu? Jadi karakteristik mereka itu yang memposting itu adalah rata-rata dari Gen X, kemudian baby boomers dan para aktivis. Oke. Jadi argumentasi mereka itu adalah ini bagian dari dalam tanda petik ya menghina simbol negara gitu. Bagaimana mungkin merah putih di replace dengan bendera One Piece gitu. Ya, memang dipost secara spontan oleh individu atau sebetulnya ada gerakan terkoordinasi gitu. Yang dikhawatirkan Yang itu. dikhawatirkan Betul gitu. sekali. Jadi kalau kita lihat ya, jadi dari berbagai postingan tersebut itu rata-rata memang bercerita tentang sesuatu ini adalah organik movement gitu. Karena mereka bercerita terkait sama pengalaman mereka gitu, ekspresi mereka gitu, terkait dengan dinamika yang terjadi gitu. Memang momentumnya itu karena kebetulan pada saat yang sama itu muncullah yang kasus kemarin itu pemblokiran PPATK. Dan PPATK itu dan rekening itu adalah isu yang sangat relate sekali sama generasi muda sehingga mereka langsung menumpahkan sedikit kekecewaan kepada pemerintah itu melalui media sosialnya. Media sosial. Betul sekali gitu. Dan mereka juga rada kecewa karena kenapa sih harus dilarang gitu. Kan ini bagian dari ekspresi kita gitu. Nah gitu ya, jadi gimana? Udah memutuskan belum kira-kira pro atau kontra? Kalau saya sih yang pasti kalau saya baca nih aturannya bahwa ketika misalkan itu disandingkan dengan bendera merah putih, bendera merah putihnya harus didahulukan, baru bendera yang lain. Bukan cuma soal One Piece ya, tapi bendera lain itu aturannya ada. Jadi jangan sampai, karena kita udah nuasanya Agustusan ya. Betul. Ya alangkah baiknya kalau misalnya bendera merah putih. Kalaupun misalkan ingin mengibarkan bendera yang lain, ya posisinya di bawahnya. Tetap nomor satunya adalah si merah putih. Merah putih, tetap ya, Garuda di dadaku, merah putih benderaku. Betul itu. sekali. Nah, kalau soal dialog tadi yang sedang viral antara Regina dan juga Mbak Rustika ini bisa Anda saksikan secara lengkap di YouTube Liputan Nama CTV. Sampai belibet ya.